والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta segenap Dewan Guru, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh masyarakat, tokoh agama, guru kita yang ada di samping ulun. Kita doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru serta guru yang ada di samping ulun mudah-mudahan disehatkan badan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati wali murid daripada SDN 1 Pulau Sari, kita doakan juga mudahan sidin sabarataan dilancarkan, dimurahkan rezeki, disehatakan badan, dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Nah, ulun muliakan juga rombongan Maulid Al-Aqsi. Mudah-mudahan dengan barokah kita mendengar maulid yang dilantunkan tadi, kita semua dapat keberkahan, dapat syafaat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita cintai dan kita sayangi serta kita banggakan anak-anak, siswa dan siswi SDN 1 Pulau Sari, mudah-mudahan semuanya disehatkan badan serta diberikan semangat di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, yakni untuk memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah Rasulullah kita semua diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, zurriyat dan seluruh pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan yaitu tanggal 12 Rabiul Awal dan diwafatkan pun tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi makanya Rasulullah itu ada haul Nabi. Kenapa? Karena hari lahir dan hari wafat beliau sama, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun tanggal Masehinya yaitu Rasulullah dilahirkan tanggal 20 Agustus tahun 570 Masehi. Kalau diingat berapa tadi? Tanggal 20 Agustus tahun 570 Masehi. Dan Rasulullah wafat pada tanggal berapa? 7 Juni
tahun 632 Masehi. Kira aku tak boni lerutong ingat kada. Nah, karena kita ulang kuis kalau Pak hadiahnya umroh, hadiah membatalnya. Nah jadi ini kelas berapa ini? Kelas 1 kan? Kelas 3 kan? Mana yang kelas 6? Oh, masih ikut aja lah kelas 6 kan? Oh ada, alhamdulillah baru lah. Jangan satu mak 3 teknik sudah lah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Baru berumur 2 bulan di dalam kandungan, Rasulullah sudah ditinggalkan ayah tercinta beliau. Nah, jadi Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Nah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap semangat dalam mengarungi kehidupan beliau. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi hari ini kita bergembira sama-sama, jangan ada nama nangisnya. Walaupun bilang Allah, mulai habis duit sudah. Nah, jadi kita bergembira menyambut hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Inda zikril awliya tanzilur rahmat." Ketika dibaca atau diceritakan cerita kekasih-kekasih Allah atau wali Allah, maka Allah turunkan beberapa rahmat. Maka tentunya pada hari ini kita menceritakan daripada Rasulullah SAW, tentunya terlebih besar rahmat yang kita dapatkan saudara. Insya Allah dapat syafaat dari Nabi ya Rabbal Alamin. Sebagaimana dibaca tadi di dalam syair-syair Maulid, biasanya dibaca ya ayyuhar rajuhuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, artinya bagi siapa yang hendak mengharap syafaat daripada baginda Nabi, maka hendaklah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kala banyak sedikit, kadang kala sedikit banyak. Nah, jadi yang punya khawat setiap hari, lebih-lebih di bulan Maulid ini disuruh kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi daripada bulan-bulan lain. Nah, jadi disuruh bersalawat kepada
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina kan ada terserah anak Sayyidina muncul aja jual karena Sayyidina mau aja jual. Nah, jadi tinggal kita aja lagi mau atau adanya bersalah. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali diadakan adalah oleh seorang raja yang bernama Malikul Muzaffar. Nah, itu awal-awal perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang perayaan Maulid ini hukumnya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Nah, bid'ah itu macam-macam. Ada bid'ah dhalalah, sesat. Ya, aliran macam-macam. Ada bid'ah hasanah. Ya, contohnya seperti acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bid'ah hasanah. Arti bid'ah itu sesuatu yang kada diperbuat di zaman Nabi, ada sekarang, maka itu adalah bid'ah. Contoh misalnya handphone, HP itu bid'ah. Kenapa? Karena zaman Nabi ada anggarannya handphone, ada Nabi mengiskol sirna ubaka, ada atau mau WA. Nah, jadi ada Rasulullah di zaman Rasulullah ada handphone. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan di dalam sabda beliau. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu bikum inni taraktu bikumul istaqalain. Sesungguhnya aku tinggalkan akan kamu, ujar Nabi, akan dua perkara. Jadi Nabi sudah memberikan pesan lawan kita. Yang pertama, kita Allah, yaitu Al-Quran. Wa ahla baiti ikrami, dan keluargaku. Jadi jauh sebelum kita terlahir ke dunia, Rasulullah sudah mencemaskan, mengkhawatirkan terhadap dua perkara ini. Nah, mana di akhir zaman ini macam-macam fitnah terjadi. Yang pertama, Rasulullah berpesan agar kita senantiasa menjaga, memelihara Al-Quran, yaitu dengan membacanya. Jangan dikira memelihara Al-Quran itu Al-Quran dikalambui, jangan, atau dibungkus. Nah, jadi yang maksud dipelihara itu adalah dibaca. Karena salah satu tanda akhir zaman, Al-Quran itu hanya sebagai hiasan. Hiasan pajangan aja, ada dibaca. Nah, ini tanda akhir zaman. Al-Qurannya banyak kan? Cuma karena kalau dibuka lagi, nah, berikut disarangi tabuan. Betul kan? Nah, jadi kita sebagai umat Rasulullah hendaklah luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kadang kalau banyak sedikit, ya kan? Nah, kadang kalau misalnya selembar, ya setengah lembar. Yang penting setiap hari di dalam sehari semalam itu ada. Jangan sampai kosong daripada membaca Al-Quran. Sesuai tema yang ada. Nah, generasi cinta Al-Quran. Nah, jadi kita berharap kita dan anak cucu kita kelak menjadi generasi yang cinta kepada Al-Quran, suka membaca Al-Quran. Nah, itu insya Allah barakah dunia dan akhirat. Jadi di akhir zaman orang banyak kada lagi membaca
Al-Quran. Aku sudah disuruh membaca Qul huwallah 3 kali sama lawan sebiji Al-Quran, ada sama juga, itu fadilahnya aja. Nah, jadi kita disuruh membaca Al-Quran. Mungkin anak-anak kita sudah bisa lah, ya lah. Angkat tangan. Ini yang baju putih di muka ini berapa juz sudah? 2 juz, alhamdulillah 2 juz sudah. Nah, jadi anak-anak kita ini adalah wali, ya lah, orang yang bersih, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi ia mau membaca Al-Quran itu sebagai benteng bagi dirinya dan bagi keluarga. Nah, jadi bilanya anak kita bisa mengaji karena mama abahnya diberikan mahkota oleh Allah di dalam surga. Nah, jadi mama abah kita pakai mahkota di dalam surga. Jadi pintar-pintar mengaji sampai tamat. Tapi kalau usahakan jangan nanti sudah tamat tapi mengaji. Nah, ini luput juga. Nah, jadi terus menerus sampai akhir hayat membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah SAW yaitu aku tinggalkan, kata Nabi, aku pesan agar menjaga, mempercayai zuriat dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak orang yang pada percaya kepada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memalsukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya bersalahan dengan apa yang diperintahkan atau dipesankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi Nabi berpesan kepada kita, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kamu terhadap kedua orang tuamu, niscaya berbaktilah anak-anakmu kepada dirimu. Jadi hendak anak kita berbakti lawan kita, kita dahulu bakti lawan kita. Jadi hendak ingin, jadi hendak anak kita taat lawan kita, kita dahulu taat lawan abah mama, lawan bapak dan ibu guru. Kayak juga karena orang yang durhaka terhadap kedua orang tua akan dikisos oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia juga. Jadi karenanya di dalam dunia juga, bila kita bisa menyakiti hati orang tua, maka tunggu sebelum matinya anak kita menyakiti hati kita juga. Nah itu, bila kita pernah menampar duitan, karena kita ditinjaknya banget lagi, lebih lagi. Nah jadi penting lawan kita berbakti terhadap kedua orang tua. Ini maklum orang yang sudah tua itu kecerewet sedikit, ya kan? Tak ada sidin makan bulan-bulan, kegiatan itu jangan disariki, ingatakan kita lagi halus banget pada sidin bulan-bulan makan, ya kan? Orang yang sudah tua itu kadang sidin hendak kawisi itu hendak bakami, belum sampai bakami sudah, jangan disariki. Kita pang lagi bahari kayak dia awak sidin kan kita kami ini. Bahari ada rokok, nah ini ada rokok. Nah jadi jangan sampai kita hanya menuntut anak kita berbuat bakti sementara kita kada bakti terhadap kedua orang tua.
karena orang tua itu adalah senjata bagi kita. Lah, mama abah tuh senjata bagi kami. Jadi punya hendak ulangan, minta doa. Ma, bah, doakan ulun mudahan dapat ulangan. Dicium tangan sidin bila hendak sekolah itu. Angkat tangan, mencium tangan mama, abah hendak sekolah. Angkat tangan. Oh ya. Jadi mencium tangan abah atau mama itu di sinilah, jangan di pipi sini. Itu luput, yang itu ada sesuai anjuran. Jadi di hidung. Nah, jangan. Nah, jadi kalau sampai salaman kawan bapak dan ibu guru pun demikian, karena bapak kawan ibu guru ini adalah orang tua kita juga, mama abah kita juga, yang mendidik rohani kita. Asalnya adalah yang lagi lahir langsung bisa membaca. Adakah yang lagi lahir langsung mau berhitung 1 tambah 1 5 ya? Ya kan? Ada tak Allah? Nah, jadi jasa bapak dan ibu guru mendidik kita ini jangan sampai dilupakan. Kalau kayaknya sudah ganal, sudah jadi tentara misalnya, angkat tangan siapa yang angkat cita-cita jadi tentara? Ada bapak beginian jadi tentara? Ya, mudah-mudahan kabul hajatnya, mudah-mudahan jadi tentara nomor 5. Dan cita-cita jadi polisi? Iya, alhamdulillah ada. Dan cita-cita jadi pengusaha? Angkat tangan juga, jadi polisi iya juga, jadi pengusaha iya juga. Marahab karangnya. Dan cita-cita hendak jadi dokter? Iya, itu sesuai lah.